Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama tentu kita akan senantiasa mengucapkan segala kalimat pujian dan juga syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, rizkinya, karunia-Nya yang begitu banyak, yang mustahil bisa kita hitung, yang terkadang bisa kita rasakan, dan yang lebih banyak adalah yang tidak bisa kita rasakan. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa kita curahkan kepada guru besar kita, kepada manusia termulia, kepada suri tauladan terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, di pagi hari yang diberkahi ini kita akan membahas kembali salah satu dari dua wahyu yang mana keduanya ini tidak bisa kita katakan salah satu daripada yang lainnya lebih mulia, lebih agung. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa kedua-duanya sederajat, meskipun dalam amalnya berbeda. Ada yang ketika dibaca mendapatkan pahala setiap hurufnya, ada juga yang tidak. Namun para ulama sepakat bahwa keduanya adalah sederajat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang dimaksudkan dengan Sunnah di sini adalah hadis-hadis beliau, ucapan-ucapan beliau, yang mana kita bacakan dan juga kita dengarkan. Itu bukan sekedar tulisan saja yang ditulis di kitab, atau bukan ucapan yang dikarang oleh orang-orang biasa. Akan tetapi para ahli hadis, mereka berjuang untuk menghafalkannya, berjuang untuk mencarinya, berjuang untuk menjaganya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran. Sebagian ahli tafsir mengatakan juga hadis. Wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya sampai hari kiamat, yaitu menjaganya melalui para manusia-manusia pilihan Allah, para ahli hadis, sahabat Nabi SAW, para tabi'in, sampai hari ini kita masih bisa mempelajarinya, masih bisa mendengarkannya. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang yang dia hanya mempelajari Al-Quran saja atau hanya mempelajari hadis saja, tapi wajib keduanya dipelajari. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 44, Inna nahnu nazzalna dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini sebagian para ulama mengatakan hadis. Kenapa?
Karena ayat setelahnya mengatakan litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, yaitu fungsinya adalah untuk memberikan kejelasan kepada manusia atas apa? Ma nuzila ilaihim, atas segala sesuatu yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Maka fungsi hadis adalah menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya global dari Al-Quran. Di Al-Quran Allah memerintahkan salat, tapi hadislah yang menerangkan tata caranya. Ya, di Al-Quran Allah mengajarkan haji, memerintahkan haji, tapi di hadislah Nabi SAW ajarkan tata caranya. Maka Al-Quran dan hadis keduanya wajib dipelajari, tidak boleh salah satunya saja. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis bagaikan dua sayap, yang mana mustahil bagi seekor burung akan terbang dengan salah satunya saja, tapi kedua-duanya akan membantunya untuk bisa terbang. Demikianlah kaum muslimin. Ya, demikianlah kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib mempelajari Al-Quran dan hadis. Hadis yang kita pelajari adalah hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis ini jamaah rahimahumullah, ya, hadis yang tidak begitu panjang namun juga tidak pendek. Ya, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat besar, dan bahkan khawatir kalau disalahpahami orang bisa tersesat. Dan bahkan dari kesesatan pemahaman mereka muncullah firqah-firqah sesat, di antaranya yang masyhur pembesarnya, satu dari 6 pembesar firqah dhalah adalah Jabariyah. Maka apakah hadis itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu ar-rabi', hadis yang keempat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah azza wa jalla meridainya. Seperti biasa untuk kita akan mempelajari terlebih dahulu perawi-perawinya, siapakah yang meriwayatkan hadis itu dan seterusnya. Maka di sini hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah Abu Abdurrahman. Beliau memiliki kunyah Abu Abdurrahman, dan beliau dilahirkan di kota Mekah. Dan panggilan dahulu yang dikenal untuk dipanggil kepada Abdullah bin Mas'ud biasanya dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummi Abd, putranya Ummu Abd. Ya, beliau dahulu lebih sering dipanggil dengan nasab ke ibunya. Ya, sebagaimana ya Isa ibnu Maryam. Ya, meskipun bapak beliau bernama Mas'ud, namun dahulu di zaman beliau lebih dikenal dengan Ibnu Ummi Abd. Ya, ini sama dua-duanya ya. Beliau adalah sahabat yang berasal dari Bani Uzair. Beliau sahabat yang memiliki silsilah nasab keturunan sampai kepada Uzail bin Mudrikah bin Ilyas, yang mana Mudrikah bin Ilyas merupakan keturunan daripada Adnan, dan Adnan adalah cucu dari Nabi yang mulia Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka ini merupakan nasab yang mulia, di mana nasab beliau sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki keturunan yang satu, Ismail alaihissalam dari istri beliau Hajar, dan yang kedua Ishaq alaihissalam dari istri beliau Sarah. Ya, maka dari anak beliau Ismail turunlah anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, yang mana sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud, nasab beliau berjumpa dengan nasab Nabi SAW sampai kepada Nabi Ibrahim pada kakek beliau yang bernama Uzail bin Mudrikah bin Ilyas. Abdullah bin Mas'ud dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau merupakan salah satu dari 9, sebagian ulama mengatakan 10. Ya, 9 dari pembantu-pembantu Nabi SAW.
Pembantu di sini jamaah rahimakumullah akan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan beliau meriwayatkan sekitar 898 hadis. Dan di antara pembantu Nabi juga yang masyhur adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik beliau merupakan salah satu perawi hadis terbanyak dari 7. Ya, beliau dikatakan meriwayatkan sekitar 2.500 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu semua karena beliau sering berbarengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering masuk dan keluar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita pahami bahwa pembantu ini bukan Nabi meminta, tapi mereka sendiri yang menawarkan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bukan termasuk salah satu daripada al-abadilah al-arba'ah. Dalam ilmu mustalah hadis, ilmu hadis ada cabangnya, yaitu mustalah. Ya, sebagaimana bahasa Arab ada cabangnya, nahwu dan sharaf. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau tidak termasuk al-abadilah al-arba'ah. Jadi abadilah al-arba'ah itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang nama beliau Abdullah. Dan ada 4 orang yang masyhur. Kenapa dimasukkan ke dalam al-abadilah al-arba'ah Abdullah yang 4? Karena banyaknya riwayat yang datang dari mereka. Abdullah yang 4 maksudnya adalah yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Amr bin Al-As, yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair, dan yang keempat adalah Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud wafat beliau lebih dahulu dibandingkan 4 sahabat Nabi yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kalau kita mendengar qala Abdullah, telah berkata Abdullah tanpa disebutkan binnya, maka para ulama mengatakan secara mutlak maksudnya adalah bin Mas'ud. Kalau disebutkan Abdullah saja, maka secara mutlak yang dimaksud adalah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Beliau adalah sahabat yang Nabi bersaksi bahwa kedua betis beliau lebih berat daripada gunung Uhud. Suatu hari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud pernah memanjat pohon kurma. Karena beliau memiliki postur tubuh yang tidak begitu besar, fisik yang tidak begitu gemuk. Ketika beliau memanjat pohon kurma, ada angin yang datang sampai menggoyangkan kaki beliau. Ya, para sahabat yang di bawah spontan mereka tertawa karena agak lucu. Tapi bukan tertawakan karena fisik beliau, karena kehinaan atau sebagainya, bukan. Maka Nabi SAW datang, lalu kemudian mengatakan, atas dasar apa kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa? Maka para sahabat yang menjelaskan, wahai Nabi, kita tertawa karena Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon kurma, ada angin yang menyebabkan kaki beliau goyang-goyang. Ya, maka Nabi SAW menimpanya dengan mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahu ma athqalu fil mizan min Uhud. Demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud ini jika ditimbang di timbangan mizan hari kiamat, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang mana perilaku beliau, akhlak beliau ini sangat mirip dengan akhlak dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari seorang tabi'in Abdurrahman bin Yazid rahimahullahu taala, beliau pernah bertanya, ya, tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi tapi belum berjumpa dengan Rasul, maka disebut dengan tabi'in. Beliau datang ke Madinah dan ingin menimba ilmu, maka beliau meminta nasihat dulu kepada para sahabat di situ. Abdurrahman bin Yazid mengatakan, aku ingin belajar hadis. Kira-kira mana sahabat Nabi yang perilaku akhlaknya yang lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengatakan, wallahi ma a'rifu ahadan
aqraba samtan, demi Allah aku tidak mengetahui ada seorang yang lebih mirip, yaitu diamnya, khusyuknya, hadian dan juga petunjuknya, dalan dan juga perilakunya, min Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ibni Ummi Maktum, min ibni Ummi Abd, ya daripada ibnu Ummi Abd, yaitu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu dari 4 orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar yang membunuh Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aun umat ini? Jamaah rahimakumullah, dia adalah Abu Jahal. Ya, Imam Ibnu Hajar mengumpulkan riwayat hadis-hadis siapakah yang membunuh Abu Jahal, maka beliau mendapatkan kesimpulan bahwa ada 4 orang yang mereka ya saling membantu, ya saling dahulu-mendahului berlomba untuk membunuh Abu Jahal. Orang-orang itu adalah yang pertama kata Ibnu Hajar, ada Mu'adz bin Amr. Yang kedua ada kakak beradik, ya Mu'adz dan juga Mu'awidh bin Afra atau Ibna Afra. Dan yang keempat, tadi 2 dan 3, yang keempat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan untuk menimba ilmu Al-Qur'an darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istaqri'u al-Qur'ana min 4, ambillah Al-Qur'an dari 4 orang." Beliau mengatakan yang pertama Ibnu Mas'ud. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, dan beliau menempatkan Abdullah bin Mas'ud pada posisi urutan yang pertama. Kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Salim mantan hamba sahayanya Abu Hudzaifah, dan yang ketiga Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat Mu'adz bin Jabal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Beliau sendiri mengatakan bahwa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, ma unzilat suratun min kitabillahi illa ana a'lamu aina unzilat, tidaklah ada ayat ataupun surat yang turun dari kitabullah kecuali aku pasti tahu di mana dia turun. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fi man unzilat, dan tidaklah turun satu pun ayat dari Al-Qur'an kecuali aku pasti tahu kepada siapa, tentang siapa yang itu turun. Walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillahi tablughul ibil la raqibtu ilaihi, dan jikalau seandainya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an daripada diriku, maka niscaya aku akan hampiri dia, aku akan menimba ilmu dari dia jika seandainya jaraknya bisa tempuh dengan seekor unta. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang yang Nabi SAW langsung rekomendasikan juga untuk mengambil wasiatnya. Rasul SAW mengatakan, "Iqtadu billadaini min ba'di min ashabi." Ambillah teladan dari 2 sahabatku ini setelahku, yaitu Abu Bakr dan Umar. Wahtadu bihadi Ammar, dan ambillah petunjuk dari Ammar bin Yasir. Wa tamassaku bi ahdi bin Mas'ud, dan peganglah wasiat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Dan yang terakhir Abdullah bin Mas'ud, Umar mengatakan tentang beliau, "Kunaifun muli'a ilman." Abdullah bin Mas'ud adalah merupakan atau seperti wadah bejana yang dipenuhi dengan ilmu. Ya, kalau kita melihat ada tempat makan ataupun minum yang biasanya dipenuhi dengan air ataupun makanan, maka jika seandainya Abdullah bin Mas'ud diumpamakan dengan tempat makan dan minum, maka dia dipenuhi dengan ilmu. Dan di riwayat lain Umar mengatakan, "Kunaifun muli'a fiqhan." Beliau adalah wadah yang berisi dengan ilmu fikih. Dan terakhir beliau adalah sahabat yang mulia yang wafat pada tahun 32 Hijriah dan dikuburkan di Al-Baqi', yaitu di Madinah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. Baik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq." Jadi sebenarnya nikmat kalau seandainya kita sambil membaca teksnya, ya.
akan ada ilmu bahasa Arab juga di sini. Hadatsana, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiqul masduq, dan dia adalah as-shadiq, orang yang jujur, wal masduq, dan juga terpercaya, terbukti ucapannya. Beliau ingin meyakinkan orang yang akan menyimak, mendengar, meriwayatkan hadis ini bahwa Nabi kita enggak pernah bohong. Siap-siap bahwa isi hadis ini adalah ilmu ghaib, ya, perkara ghaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahui di zaman itu. Maka beliau mengatakan as-shadiq, orang yang jujur, yaitu jujur atas semua yang dia ucapkan. Wal masduq, yaitu orang yang ucapannya terbukti benarnya. Apa isi hadis itu? Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, yujma'u khalquhu, semuanya dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummih, pada perut, yaitu rahim ibunya, arba'ina yauman, dalam waktu 40 tahun. Sebagai apa? Nutfatan, 40 hari. 40 hari pertama sebagai nutfah, ya, sebagai air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah itu tumbuh, berkembang, berubah menjadi 'alaqatan, yaitu segumpal darah, mithla dzalik, yang mana jumlah harinya juga sama, yaitu 40 hari. Jadi 40 hari pertama berbentuk air mani, 40 hari berikutnya yaitu berbentuk segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian setelah itu ia menjadi mudghah, segumpal daging, mithla dzalik, dalam waktu 40 hari juga. Nah, di sini jamaah rahimahumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan huruf tsumma, yang menggunakan tsumma. Tsumma dalam bahasa Arab fungsinya adalah sebagai litartib ma'at tarahi. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya ataf. Ataf ada banyak. Di antaranya ada tsumma yang fungsinya sebagai tartib, yaitu berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ma'at tarahi, tapi ada jeda. Tarahi itu jeda, ada durasi. Ya, jadi tidak langsung nomor 1, tidak langsung nomor 2, tapi nomor 1 ditunggu durasinya berapa lama baru nomor 2. Lawannya tsumma ada fa, huruf fa. Fa itu fungsinya untuk tertib ma'at ta'qib, berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi ma'at ta'qib, langsung segera, enggak ada jeda. Ya, kita ambil contoh misalkan dakhala Abdullah tsumma Abdurrahman, telah masuk Abdullah tsumma kemudian Abdurrahman. Berarti kalau kita pahami di sini, Abdullah masuk lalu kemudian ada jeda, ya, baru masuk Abdurrahman. Kalau kita menggunakan huruf fa, dakhala Abdullah tsumma atau fa Abdurrahman, ya, dakhala Abdullah fa Abdurrahman, maka maknanya adalah Abdullah masuk kemudian Abdurrahman, sama-sama kemudian. Tapi kalau menggunakan fa, maka jadinya tidak ada durasi. Ya, Abdullah masuk langsung segera Abdurrahman masuk menyusul. Apa fungsinya kita mengetahui itu di sini? Karena di sini Nabi SAW sangat detail. Ya, beliau memberikan huruf tsumma karena ada jarak antara yang pertama dan kedua, yaitu 40 hari. Tidak langsung setes air mani langsung berubah menjadi segumpal darah, tidak, tapi ada jeda 40 hari. Maka dari itu riwayat-riwayat yang lain kita perlu belajar bahasa Arab, ya. Contoh lainnya misalkan dalam sabda beliau dalam tata cara salat, idza kabbarul imamu fakabbiru, kata beliau. Beliau tidak mengatakan idza kabbarul imamu tsumma kabbiru. Ya. Di sini kita bisa ketahui bahwa maksud Nabi SAW kalau imam bertakbir, fakabbiru, kemudian bertakbirlah juga kalian. Tapi beliau menggunakan fa, bukan menggunakan tsumma. Yang artinya kalau imam bertakbir, nggak usah kalian tambah-tambahkan apa-apa, langsung takbir.
Allahu Akbar, langsung yang belakang Allahu Akbar. Beliau enggak mengatakan tsumma, tidak mengatakan idza kabbara imam tsumma kabbiru. Kalau imam bertakbir kemudian kalian takbir dengan menggunakan tsumma, tidak. Kalau menggunakan tsumma berarti ada sesuatu yang dijedakkan di situ. Ada sesuatu yang mungkin ditambahkan di situ. Tapi langsung menggunakan fa. Kalau imam takbir, kemudian takbirlah kalian langsung tanpa menggunakan jeda sedikit pun. Nah, kemudian summa yursalu ilaihil malaku. Kemudian Nabi mengatakan kemudian Allah mengutus atau diutus kepada janin tersebut al-malaku, yaitu satu malaikat. Ya, al-malaku itu satu malaikat, kalau jamaknya malaikatun. Ya, dari sini kita bisa membayangkan jamaah rahimakumullah, kalau saja satu hari ada ribuan, ada ratusan ribu atau bahkan jutaan mungkin ibu-ibu yang mengandung anak, ya, setiap 120 hari, nah di sini 40 dikali 3, ya, atau berapa bulan? 4 bulan, ya, 4 bulan. Maka kita bisa bayangkan bagaimana besarnya ciptaan Allah, bagaimana mulianya agungnya Allah Azza wa Jalla. Kalau setiap hari Allah menurunkan ribuan, ratusan ribu, mungkin setiap detik, ya, yang ditugaskan untuk apa? Fayanfukhu fihi ruh, yang ditugaskan untuk meniupkan ruh. Ya, jadi setiap 120 hari, 4 bulan, janin itu sebelumnya belum hidup. Tapi setelah 4 bulan, maka Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh yang akan menghidupkan janin tersebut. Ya, dari sini saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Besar. Ya, kita tidak akan pernah bisa membayangkan ilmu ghaib. Makanya kalau seandainya ada ilmu ghaib, sudah pasrah. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala ya'lamul ghaiba wala ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib di langit dan bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dari itu kalau ilmu ghaib cukuplah kita pasrah, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari-cari seperti apa bentuk tersebut. Karena saya pernah melihat ada sebuah video, ya, di negara Jepang, itu mereka membuat sebuah teknologi bagaimana bentuk roh itu. Ya, mereka sibuk mencari ilmu ghaib. Padahal kalau sesuatu yang ghaib tidak akan pernah bisa dibuktikan kecuali dengan dalil dari ayat ataupun hadis. Maka cukuplah kita pasrahkan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, dari penggalan hadis ini saja sampai sini kita sudah bisa mengambil ilmu fikih yang begitu penting, yang begitu besar, bahwa kalau usia janin, ya, sudah berusia 120 hari atau 4 bulan, namun qadarullah setelah itu Allah takdirkan misalkan keguguran, ya, maka hukumnya sama dengan hukum orang-orang yang sudah lahir, orang-orang yang sudah dewasa. Itu kalau wafat maka dimandikan, dikafani, dan juga disolatkan, karena dia sudah menjadi berupa manusia. Ya, karena sebelumnya belum dihidupkan. Setelah 120 hari dikirim ruh, maka hidup, maka hukumnya sama dengan yang telah lahir. Kalau wafat, maka dimandikan, dikafani, dan juga disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kenapa? Karena bayi dan juga anak-anak yang belum mencapai usia balik, kalau mereka wafat, maka mereka wafat di atas fitrah, di atas agama Islam. Ya, karena Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Fa bawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Namun ketika mereka dewasa, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani. Ya, makanya kalau misalnya tuanya kafir, anaknya belum balik, meninggal, maka dia muslim. Ya, seperti itu. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan setelah dikirimkan ruh kepada janin tersebut, maka malaikat itu
masih diberikan perintah dengan menuliskan 4 hal. Nah, disinilah, setelah inilah yang menjadi banyak ya pemikiran-pemikiran sesat yang menjadikan orang itu berkelompok dan mengambil keputusan yang sangat menyimpang. Ya, yang tadi saya katakan ada kelompok besar, satu dari 6 kelompok besar yang namanya Jabariyah, yaitu kelompok yang mereka berkeyakinan bahwa manusia itu seperti robot, manusia itu seperti wayang. Nanti kita akan jelaskan, ya, yang mana semuanya digerakkan oleh Allah. Jadi manusia nggak punya kehendak. Lalu, kalau Jabariyah mengingkari takdir, kalau Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak, semuanya diarahkan, dikendalikan dengan takdir, maka lawannya ada Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, kelompok yang mengingkari takdir, yaitu mereka berkeyakinan bahwa nggak ada takdir, manusia yang menentukan nasib mereka sendiri. Namun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka di tengah-tengah. Kita yakin, mengimani tentang takdir, yang baiknya maupun yang buruknya, namun dengan adanya ikhtiar. Kita tahu semua kita ditakdirkan mencapai sesuatu, tapi kita nggak tahu sesuatu itu apa. Maka dari itu kita diharuskan untuk berusaha. Ya, kita semua tahu ada istilah ikhtiar, memilih. Ya, manusia itu bukan seperti binatang yang nggak punya akal, tapi punya akal. Maka yang pertama, 4 hal yang pertama adalah bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa syakir. Yang pertama, bikatbi rizqihi, menulis takdir rizkinya. Ya, jadi jangan rahimakumullah, kita semua ketika kita berumur 4 bulan di rahim ibu kita sudah takdirkan rizkinya dari Allah Azza wa Jalla, sudah tuliskan rizki kita sudah. Tapi perlu diketahui jamaah rahimakumullah bahwa rizki itu ada 2 macam. Ya, rizki yang pertama adalah ar-rizqul ladzi yaqumu bihil badan, rizki yang dengannya atau berfungsi untuk menopang badan. Badan ini nggak bisa berdiri tegak dengan rizki Allah, ya tanpa rizki Allah. Apa maksudnya? Contohnya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya, badan ini butuh makan, butuh minum, butuh pakaian untuk tutup auratnya, butuh juga tempat tinggal untuk berteduh, butuh juga markub, yaitu tunggangan. Ya, itu semua rezeki dari Allah. Tapi rezeki Allah tidak sesempit itu. Ada rezeki yang lain, yaitu yang kedua adalah ar-rizqul ladzi yaqumu bihid din. Dan ini adalah rezeki yang paling besar, rezeki yang dengannya fungsinya adalah untuk menopang agama seseorang. Ya, yaitu berupa ilmu, berupa iman, berupa istighfar, taubat dan seterusnya. Dan ini merupakan rezeki yang paling besar, yang paling mulia daripada rezeki berbentuk harta. Ya, rezeki Allah tadi disebutkan apa? Berupa ilmu. Itu rezeki yang untuk menopang agama. Kalau dibandingkan dengan harta yang fungsi untuk menopang badan, mana yang lebih mulia? Tentu saja ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Perbedaan ilmu dengan harta, ilmu yahrusuka, ilmu itu akan menjagamu, wa anta tahrusul mal, tapi kamu akan menjaga harta. Harta nggak akan menjaga kita. Ya, orang umpamanya sakit, ya sakit, tertidur, di samping dia ada uang dia 1 miliar, yang dia fungsinya untuk berobat, gunanya untuk berobat. Tapi ketika dia bangun, uangnya hilang. Gimana bisa berobat? Ya, maka dari itu harta bukan yang menjaga kita, tapi kita lah yang menjaga harta. Dan saya masih sangat ingat ya kalimat yang sangat benar yang dikatakan oleh saudara kita Bapak Haji Ubaid rahimahullah. Beliau ketika sebelum Jumat, ya beliau selalu mengatakan, mengulang-ulang, rizki kita itu bukan yang ada di dompet kita, bukan yang ada di ATM kita, bukan yang ada di bank kita, bukan yang ada di bawah bantal, di bawah kasur, tapi rezeki itu yang sudah dibelanjakan. Itu kata beliau, ya rahimahullah. Ya, dan ini adalah ucapan yang sangat benar. Kalau belum dibelanjakan,
hilang, bukan rezeki namanya. Tapi kalau sudah dibelanjakan, maka barulah dia jadi rezeki. Menjadi makanan, menjadi minuman, menjadi pakaian, menjadi tunggangan rumah dan sebagainya, itu baru rezeki. Makanya rezeki yang paling mulia ya adalah ilmu dan iman. Jangan kita menganggap diri kita nggak punya uang, lalu kita bersuzon. Ya, berapa banyak orang yang diberikan rezeki qanaah, dia seperti orang kaya, padahal dia biasa-biasa saja atau mungkin kekurangan, tapi dia selalu qanaah, merasa cukup. Sedangkan orang-orang yang banyak uangnya seperti orang miskin, masih haus cari uang dan seterusnya, tidak mau menginfakkan, tidak mau mensedekahkan dan seterusnya. Dan kita sudah sampaikan bahwa orang-orang yang tidak mau zakat, ya hartanya akan dileburkan, dimasukkan ke setrikaan yang akan disetrika ke jidat mereka, ke dahi mereka, ke punggung mereka. Lalu Nabi kita yang mulia, contoh besarnya, Nabi kita yang mulia adalah Nabi yang kita semua tahu bahwasanya doanya diijabah pasti. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berusaha untuk mendakwahi ibunya kafir, tapi tinggalnya di Madinah. Ketika didakwahi, ibunya malah mencela Rasul, bohong segala macam. Namun Abu Hurairah karena baktinya, dia nggak mau ibunya sesat. Dia bersedih, lalu mengambil Rasul. Wahai Rasul, tolong doakan ibu saya agar dapat hidayah. Ya, maka Abu Hurairah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah senang. Lalu beliau langsung bersegera kembali ke rumah. Ketika beliau menutup pintu, ibunya mengatakan, jangan masuk. Lalu terdengar suara air. Ya, beliau nggak tahu ngapain ibunya, mungkin mandi. Lalu ketika buka pintu, ibunya mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, begitulah Nabi kita, doanya sangat terijabah. Tapi apakah beliau mengajarkan kita untuk minta dunia? Apakah beliau enggak mampu untuk mengatakan seperti Sulaiman mengatakan, Rabbil zukni mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di? Apakah beliau enggak mampu berdoa seperti Nabi Sulaiman, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang enggak akan bisa ditandingi oleh orang selaku? Bisa Nabi. Tapi beliau tidak mengajarkan umatnya seperti itu. Nabi kita pernah enggak makan seharian, nyari makan ke istri beliau, enggak ada makanan. Aisyah pernah bercerita, yati alaina asyahru, datang kepada kami 1 bulan, manukilu fihi nar, yang kita di bulan itu full 1 bulan, bukan sehari, bukan seminggu, enggak menyalakan api. Ya, maksudnya apa? Enggak masak. Nabi kita yang mulia, ya, karena beliau Rasul, manusia terbaik, manusia termulia. Lalu kemudian Nabi SAW pernah suatu malam, ya, beliau itu sholat. Saking kecilnya rumah beliau, itu rumah Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi kalau sujud itu perlu untuk menggeser kaki Aisyah. Saking kecilnya rumah beliau. Beliau sholat sampai kaki beliau bengkak, berdiri lama, bacanya panjang, berdarah-darah kaki beliau. Aisyah heran dan mengatakan, ya Rasulullah, limadha sholata hadha? Untuk apa engkau buat ini wahai Rasulullah? Alaysa qad ghafarallahu ta'ala ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni apa yang akan datang dari amalmu dan juga yang akan terdahulu? Ya, bukankah Allah sudah mengampuni semua dosamu? Jadi untuk apa kau sholat lama-lama, kaki berdarah-darah, buat apa? Apa kata Rasul kita yang mulia? Ya Aisyah, afala aku abdan syakura? Wahai Aisyah, apakah aku enggak boleh menjadi orang yang bersyukur? Apakah boleh bersyukur atas harta? Tidak. Tapi rizki beliau adalah ilmu, iman, kenabian dan seterusnya. Maka itulah rizki yang paling besar. Dan kita semua sudah ditakdirkan itu. Ya, antum duduk di sini, antum juga mungkin pergi untuk mencari kajian, itu takdir Allah. Dan itu rizki yang paling mahal. Yang kedua, wa ajalihi, dan juga ajalnya. Ya, ajal kita semuanya sudah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-A'raf 34, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Maka kalau ajal sudah sampai,
nggak bisa mereka minta diakhirkan ataupun dimajukan, nggak bisa. Dan juga Allah mengatakan surah Al-Munafiqun, walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan satu pun jiwa kalau ajalnya sudah tiba. Jadi kita nggak bisa tawar-menawar tentang ajal, nggak bisa. Ada orang yang takdirkan Allah barulah 4 bulan tadi meninggal, ya kuburan. Ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, dewasa, tua dan sebagainya. Ada yang bahkan Allah berikan umur ratusan tahun. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam Allah katakan berapa umurnya? Alfasanatin illa khamsina ama. 1000 dikurang 50 tahun. Itu 590 tahun, 950 tahun. Bagaimana caranya? Ya, kalau secara akal, logika, orang-orang dahulu umur mereka ratusan tahun, berarti amal mereka juga ratusan tahun. Gimana caranya kita bisa menyamai amal mereka yang ratusan tahun dengan umur umat Nabi Muhammad yang cuma sampai sekitar 60-an tahun kebanyakan? Ya, gimana caranya? Maka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya Allah berikan satu hari, bahkan satu malam, yang kalau kita beramal di malam itu, beramal soleh di malam itu, mau baca Quran, mau sedekah, mau dakwah dan sebagainya, maka setara dengan 1000 bulan. Dilipat gandakan oleh Allah satu amal itu sama dengan dia beramal 1000 bulan. Dan kalau kita hitung sekitar 84 tahun. Ya, 84 tahun. Ini rahmat dari Allah. Maka alhamdulillah ya. Dan juga pernah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyash ketika beliau khutbah, ketika beliau mengimami salat kita di sini, ada 2 orang sahabat, yang satu meninggal dalam keadaan perang, syahid. Ada sahabat yang lain belum meninggal ketika perang, tapi Allah berikan setahun umurnya, tambahkan setahun. Ya, Nabi mengatakan yang masuk surga yang lebih berat timbangan amalnya orang yang wafatnya berikutnya. Orang yang meninggalnya bukan dalam keadaan perang. Para sahabat heran, kok bisa? Bukankah orang mati syahid begini dan begitu? Ya, orang mati syahid luar biasa balasannya. Bahkan Nabi mengatakan kalau orang tahu ganjaran orang mati syahid, maka niscaya dia akan minta sama Allah dihidupkan kembali biar mati syahid lagi. Ya begitu. Lalu kata Rasul mengatakan, bukankah orang yang kedua ya mendapati Ramadan lagi di tahun berikutnya? Iya. Maka itulah yang menjadikan dia lebih berat daripada orang yang mati syahid tadi timbangannya. Ya, maka itu. Kemudian wa amalihi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah amalnya. Jadi amal seseorang itu sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Ta'ala, amal semua orang ketika berusia 120 hari itu sudah Allah tetapkan semua amalnya, perbuatannya, ucapannya, apa yang akan dilakukan setelahnya, ya sudah Allah tuliskan. Nah, disinilah banyak kelompok-kelompok menyimpang Jabariyah tadi yang berpendapat bahwa manusia itu kayak wayang, kayak boneka, digerakkan oleh Allah dan gak punya kehendak. Ya, padahal mudah saja. Kita pertama meyakini bahwa semua kita sudah ditakdirkan amalnya, ucapannya. Saya duduk di sini Allah takdirkan, antum duduk di situ juga Allah takdirkan. Amal ini adalah amal yang Allah takdirkan untuk kita semua dan kita yakini. Tapi pertanyaannya mau kita tahu nggak bahwa kita hari ini akan duduk di sini? Apakah saya tahu bahwa hari ini saya akan bisa duduk di sini? Gak ada yang tahu. Tapi Allah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk memilih, untuk berusaha. Ya, maka dari itu saya berusaha juga biar nggak telat gitu pakai alarm. Ya, karena saya nggak akan tahu apakah Sabtu saya akan bangun tepat waktu atau tidak. Maka perlu ada yang usaha. Karena kalau orang meyakini ya manusia seperti wayang, seperti boneka, dikendalikan takdir, ini suudzon kepada Allah. Umpamanya misalkan dia membunuh, berzina, ya melakukan hal haram lainnya, mencuri, lalu dia mengatakan sudah takdir. Bukankah sebelum dia melakukan dia bisa berpikir
Bisa memilih? Bisa. Maka jangan sampai orang-orang itu disindir oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebagai manusia ada yang mereka punya hati tapi enggak digunakan untuk berpikir. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti hewan ternak. Bal hum adall. Kalau tambahkan lagi, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Binatang sudah dari takdirnya nggak punya akal, nggak bisa milih. Yang mereka ya sudah melakukan hal yang aneh-aneh sudah. Tapi manusia diberikan akal, diberikan kemampuan memilih, tapi nggak mereka gunakan, maka mereka lebih sesat daripada binatang. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa semua yang sudah ditakdirkan, tapi kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih. Ya. Dan Rasul mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan semuanya akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ya insyaallah kalau misalkan kita dimudahkan oleh Allah beramal saleh, maka alhamdulillah mungkin saja kita ditakdirkan untuk hal yang baik juga. Ya, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk orang-orang yang dari orang-orang ahli sa'adah, yaitu orang-orang yang diberikan kebahagiaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, jamaah rahimakumullah, tadi yang pertama rizki, yang kedua ajal, yang ketiga amal, dan yang keempat wasyaqiyun aw sa'idun. Syaqi yaitu kehidupan yang sengsara, wasa'idun kehidupan yang bahagia. Yang dimaksud dengan syaqiyun wa sa'idun adalah syaqiyun finnar wa sa'idun fil jannah. Ya, sengsara di neraka dan bahagia di surga. Semua manusia dari awal sampai akhir Allah sudah takdirkan, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga, Allah semua takdirkan. Ya, dan kita memohon tentunya kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang ahli surga. Allahumma amin. Amin. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bercerita, Adam alaihissalam ketika diusapkan punggungnya, dan dari punggung itu roh anak-anaknya bermunculan. Lalu beliau Adam alaihissalam diminta oleh Allah untuk berjalan. Beliau diperlihatkan surga dan neraka. Adam alaihissalam melihat ke kanan, beliau bahagia. Melihat ke kiri, beliau bersedih. Kenapa? Karena roh-roh anak-anaknya ada yang sebagian di surga, sebagian di neraka. Jadi semuanya sudah Allah takdirkan, tapi kita harus memilih amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Rasul melanjutkan, wallahi la ilaha ghairuh, dan demi Allah zat yang tidak ada Rabb, Tuhan yang berhak disembah selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira', ya sampai-sampai saking banyaknya amalan surga dia, tidak ada batasan antara dia dengan pintu surga, kata Rasul, kecuali hanya satu hasta saja. Saking banyaknya amal soleh dia, amalan penghuni surga dia, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga cuma satu hasta. Ya, dhira' itu dari sini sampai sini. Ya, fayasbiqu alaihi kitab, akan tetapi takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, maka dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, ya, su'ul khatimah, dan dia pun masuk neraka. Ya, jamaah rahimakumullah, yang penting kita pahami di sini adalah kita tidak boleh bersuuzon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena setiap hamba kalau dia beramal ikhlas, jujur, Allah nggak akan menzalimi sama sekali. Ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab al-amal bil khatim, ya, dalam kitab beliau bab al-amal bil khatim, amal itu bergantung pada akhirnya. Beliau memberikan satu hadis yang Nabi mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, bi ahli jannah, ma yablu bihi nas wa huwa min ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, tapi cuma depan manusia. Wa huwa min ahli nar.
ya, dan dia padahal termasuk ahli neraka. Hadis lain dalam sebuah perang, ya, peperangan tentunya berkecamuk. Para sahabat melihat ada satu prajurit kaum muslimin yang perangnya begitu gagah, ya, begitu luar biasa, begitu terlihat seperti orang membela Islam dengan jiwa dan raganya. Para sahabat mengatakan, oh ini pasti ahli surga ini pasti penduduk surga, amalnya luar biasa. Tapi apa kata Rasul ketika mendengar itu? Huwa min ahlin nar. Orang ini diikuti sampai di mana dia itu bersendirian, nggak ada yang melihat dia kecuali tadi sahabat-sahabat yang menuntutinya dan Allah Azza wa Jalla. Ternyata setelah perang, sahabat ini, orang ini tertusuk pedang di perutnya. Dia kesakitan, ya, mungkin dia menjauh karena dia tidak ingin dilihat kesakitan. Dia kesakitan, nggak sabar. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mencabut pedangnya, menghunus pedangnya dan mengarahkan ujung pedangnya ke tepat di dadanya. Lalu dia gunakan untuk apa? Dia menusuk dirinya sendiri, dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka orang bunuh diri pasti masuk neraka, jamaah. Maka para sahabat kembali baring pada Rasul dan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu annaka Rasulullah. Allah Maha Besar, wahai Rasulullah, aku bersaksi kau adalah Rasul Allah. Kenapa kata Rasul? Maka para sahabat menceritakan hal tadi dan mengatakan hadis yang tadi saya sebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah ma yabdu bihi an-nas wa huwa min ahlin nar. Ada seorang di antara kalian yang nampaknya amalannya seperti amal ahli surga, tapi dia termasuk ahli neraka. Jadi yang intinya jamaah rahimakumullah adalah akhir hayat. Itu yang menjadikan orang itu soleh ataupun enggak. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud dalam salah satu ucapan beliau yang bagus, ya, beliau pernah mengatakan, wa in kuntum labudda muqtadin. Beliau mengatakan, jika seandainya kalian memang harus yang meneladani seseorang, ya, hidup ingin meneladani seseorang, maka falyaqtadu atau faqtadu biman qad mata. Maka ambil teladan dari orang-orang yang sudah meninggal. Fa innal hayya lam tu'man minal fitnah. Karena orang yang masih hidup belum bisa selamat dari fitnah. Maksudnya fitnah adalah fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Ya, maka dari itu jamaah rahimakumullah, kalau yang mengambil contoh yang sudah meninggal, ada Rasul kita, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan mencontoh yang masih hidup, bukan. Karena dia juga masih belum aman dari fitnah. Gak ada yang menjamin saya, gak ada yang menjamin antum, gak ada. Ya, kecuali amal-amal akhir kita. Ya, nasallallahu ta'ala husnul khatimah. Kita mohon Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, Nabi kita yang mulia mewasiatkan, mengajarkan kepada kita kalau setiap sujud itu baca doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wa ya muqallibal hati, teguhkanlah hatiku kepada dinik, agamamu. Dan yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku hanya untuk taat kepadamu. Dan terakhir jamaah rahimakumullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai amalan tersebut tidak memberikan dia jarak antara neraka cuma kecuali hanya sekitar satu hasta. Fa yasbiqu alaihi kitab, tapi takdir telah mendahuluinya, fa ya'malu bi amalil jannah, dan di akhir hayat dia beramal dengan amal ahli surga, fa yadkhuluha, maka dia masuk surga. Satu saja hadis terakhir yang mendukung satu baris di hadis ini. Ada juga peperangan yang pernah terjadi zaman Rasul, perang Khaybar kalau tidak salah. Ya, perang Khaybar, ada seorang prajurit Khaybar musyrik. Dan kebiasaan Nabi sebelum perang dakwah dulu. Jadi enggak langsung perang, dakwah dulu. Maka ketika perang berkecamuk, salah seorang dari Khaybar datang menghampiri Nabi. Wahai Rasul, aku ingin masuk Islam. Maka dia bersyahadat di situ. Dia bersyahadat masuk Islam, langsung dia masuk ke barisan kaum muslimin, memerangi kaumnya sendiri. Namun qadarullah, dia belum sempat sholat, belum sempat mandi juga, ya, dia dibunuh. Yang mati dalam keadaan perang Khaybar, dibunuh oleh kaumnya sendiri. Namun ketika perang selesai, para sahabat mencari mengumpulkan jenazah kaum muslimin. Sampai kepada orang tersebut, Nabi membuang mukanya. Nabi tidak melihatnya. Para sahabat
kaget, wahai Rasul, kenapa engkau membuang mukamu? Ya, apakah orang ini suul khatimah? Apakah orang ini mati dalam keadaan buruk? Apakah orang ini Islamnya tidak terima? Maka apa kata Rasulullah SAW? Tidak, aku membuang muka karena malu. Malu kenapa wahai Rasul? Sesungguhnya demi Allah aku sedang melihat ada bidadari yang sedang mengusap wajahnya dari debu. Maka itu adalah amal terakhir dia berperang, meskipun dia tidak sempat sholat, tidak sempat mandi, ya, tapi ada amal kebaikan yang dia bawa dari ketika dia musyrik, kufur. Maka Islam adalah agama yang dia membawa kebaikan ketika orang masih kufur dan menghapus segala keburukan ketika dia masih kufur. Aku qauli hadza, ya, ini yang bisa kita pelajari dari hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat, dan tentunya kalau kita ingin membahas secara detail tidak akan cukup waktu kita. Semoga yang disampaikan bisa mencukupi, bisa menutupi segala yang belum disampaikan. Dan mohon maaf jemaah rahimakumullah kalau ada kekurangan dalam menyampaikan ataupun kalimat yang tidak berkenan, maka astagfirullah li wa lakum. Saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jika diizinkan maka silakan ada satu atau dua pertanyaan. Silakan. Menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah sejajar, ya. Kemudian Sunnah ini dikumpulkan dalam hadis. Ya, hadis ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Nah, kebetulan saya ini punya komunitas yang terjalin sejak saya masih sekolah di Bandung. Itu setiap ada pengajian kami selalu bersama waktu saya di Bandung. Nah, kemudian saya ke Bekasi. Nah, di dalam silaturahmi itu kawan-kawan selalu menyampaikan hadis-hadis. Kemudian saya tanya, apakah hadis ini itu sahih apa dhaif? Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mengerti bahwa hadis itu sahih dan hadis itu dhaif? Nah, di situ terjadi perdebatan. Nah, akhir perdebatan itu karena di antara kami tidak ada ustadz. Akhirnya ada sebuah hadis yang memang betul-betul dhaif. Begitu ditanyakan ke ustadz kawan-kawan di Bandung itu, hadis dhaif ini masih bisa dipakai sebagai padoil amal. Nah, itu alat dasarnya apa gitu kan? Kenapa bisa seperti itu gitu? Nah, sebelum kami diskusi itu di dunia maya itu saya dibully gitu sama teman-teman oleh ya teman-teman di Bandung itu. Wah, si Yayat ini udah makomnya beda nih dengan kita. Nah, itu akhirnya saya skip perbincangan itu, kemudian saya mundur dari diskusi itu. Nah, bagaimana saya cara menyikapi teman-teman saya yang memang akrab sejak dulu dalam menyikapi hadis-hadis yang dhaif supaya tidak silaturahmi kami itu tidak terputus gitu. Ya Ustaz, pertanyaan sangat bagus, ya. Yang mana pada intinya bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis dhaif dan juga mengambil jalan agar teman-teman kita masih bagus komunikasinya dengan kita, karena kita tahu ya bahwa hadis dhaif demikian dan demikian, ya. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi jamaah rahimakumullah? Tentu yang pertama adalah hidayah itu tangan Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sesungguhnya bukan kamu yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu yang pertama. Maka yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita diberikan hidayah kepada Allah. Ya, bukan berarti orang yang beramal dengan hadis dhaif orang yang salah, bukan. Kita pernah menyampaikan di muqaddimah hadis arba'in bahwa meskipun hadis dhaif termasuk dalam kelompok hadis mardud, ya, ada hadis maqbul dan mardud. Maqbul dan diterima, jadi bebas untuk beramal karena ada sahih dan hasan, dan mardud yang pada dasarnya tertolak. Artinya apa? Tidak tertolak sepenuhnya, ya, tapi dikoreksi dulu. Karena ini kita bukan masalah menyampaikan kata orang, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengancam
ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dan sengaja, maka bersiap-siaplah, ambillah tempat dia di neraka. Itu ancaman dari Nabi SAW. Maka para sahabat berhati-hati, ya, para ulama berhati-hati, ahli hadis berhati-hati. Yang dhaif dicek dulu. Dan kita boleh beramal dengan hadis dhaif, boleh. Ya, sebagaimana yang sudah disepakati oleh para ahli hadis, bagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, kalau ada hadis yang isinya tentang amal-amal salih, maka kita legowo gitu. Ya. Ya, enggak perlu kita cek riwayatnya. Ya, selama hadis itu derajat dhaifnya hanya dhaif saja. Jamaah rahimakumullah, hadis mardud itu yang paling tinggi itu dhaif. Yang paling aman dhaif. Ada turun lagi dhaif jiddan, lemah sekali. Ada turun lagi sampai kepada hadis yang hadis yang munqati, terputus. Ada juga hadis yang riwayatnya maudhu, palsu. Ada. Ya, dan itu termasuk dalam kelompok hadis-hadis yang ditolak. Tapi yang dhaif masih bisa ditoleransi. Kalau isinya fadhail amal dan kita punya bukti, ya, hadis ini lemah saja, bukan lemah sekali, maka boleh kita gunakan. Boleh. Kalau isinya fadhail amal mulia, misalkan kalau baca Quran begini, bersedekah begini, seterusnya, boleh, silakan. Yang enggak boleh adalah menggunakan hadis dhaif untuk berdalil menentukan yang halal dan haram. Ya, enggak boleh kita pakai hadis dhaif lemah, enggak boleh. Atau yang kedua, untuk menggunakan dalil bukti tentang akidah, tauhid, enggak boleh. Dua hal ini enggak boleh kita gunakan hadis dhaif dalam berargumen. Itu yang pertama. Kalau isinya fadhail amal saya itu, maka silakan. Selama hadisnya ya tidak lemah sekali. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, ya. Dan ini yang melanda kaum muslimin zaman sekarang. Kita terlalu sibuk beramal dengan hadis yang dhaif, yang lemah. Padahal hadis sahih sangat banyak. Hadis sahih sangat banyak. Ini contohnya, mungkin sebagian nanti baru dengar. Ya, yang kita nggak tahu masih banyak. Ada Sahih Bukhari 4.000-an hadis, ada Sahih Muslim 7.000-an hadis. Itu hadisnya sahih semua. Buka Bukhari, buka Muslim, aman, selesai. Ya, seperti itu. Jadi kaum muslimin sekarang mereka itu terlalu mengikuti apa kata ustadznya, apa kata gurunya. Ya, padahal tadi kita sampaikan Ibnu Mas'ud, ya, kalau ingin mencontoh, ya contoh yang sudah wafat. Bukan berarti kita tidak lakukan. Kita tetap harus hormat dengan guru dan juga pengajar, bukan. Tapi kita diberikan sedikit demi sedikit ilmu, kita ikut kajian, ya, maka kita gunakan pemikiran kita. Ya, kita gunakan pilihan kita. Dari mana kita bisa mengetahui hadis ini dhaif dan ataupun tidak? Ya, dengan kita meminta kepada dia, ini riwayat siapa? Bukhari kah atau Muslim? Kalau Bukhari Muslim saya ikut, karena sudah pasti 100% sahih. Tapi kalau selainnya, ya ada kemungkinan dia lemah, dhaif, ya. Ada juga kemungkinan lebih daripada itu. Ya, para ulama bukan berarti mengukur hadis dhaif karena mereka meremehkan, bukan. Tapi ingin memberitahu bahwa hadis yang saya kumpulkan ini hadis lemah, jangan diamalkan, atau hadis palsu jangan diamalkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui hadis lemah ataupun tidak, ya silakan ditanyakan dulu. Ya, ini riwayat siapa sih? Ya, riwayat siapa, apakah Bukhari ataupun Muslim? Kalau misalkan selain itu, tolong diucapkan ini derajatnya apa? Ya, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, ya, dan para ulama hadis lainnya. Barangkali ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Ya, tapi kalau misalkan itu fadhail amal-amal yang mulia, minimal dhaif. Ya, minimal sekali dhaif. Lalu kemudian cara menyampaikan jamaah rahimakumullah, kalau bisa ajak mereka ke tempat-tempat pengajian yang kita sudah aman sekali, merasa aman bahwa pengajian itu baik. Ya, saya aman di pengajian ini, saya benar-benar paham dengan hadis di pengajian ini, maka diajak. Jadi ajak ke majelis taklim yang benar-benar bisa, ada kemungkinan Allah memberikan hidayah di situ untuk mereka. Ya, sehingga mereka bisa belajar lagi mengenai hadis. Karena hadis itu jamaah rahimakumullah bukan kata orang, tapi kata Rasul SAW. Maka kita harus berhati-hati. Wallahu a'lam.
Ya, saya kira itu mungkin satu saja cukup ya. Jazakumullah khairan jamaah atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf jika ada kurang yang menyampaikan. Astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum.